Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Buria melalui daring ini di Aswaja kelas 10. Kalian buka LKS-nya di bab 2 dengan judul menghormati Nabi atau tradisi peringatan Maulid Nabi Muhammad. Sebelum materi itu Buria sampaikan, mari kita berdoa dengan harapan apa yang nanti Buria sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Ala hadini ya al-Fatihah. Berdoa selesai, langsung saja dibuka LKS-nya di bab 2 tentang peringatan tradisi Maulid Nabi Muhammad SAW. Dibuka di LKS-nya halaman 15 tentang bab 2 nih, tentang menghormati Nabi atau peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, bertepatan pada bulan ini, hari ini kita banyak di kampung-kampung kita, di majelis dan sebagainya, dan memperingati Maulid Nabi. Menghormati Nabi. Secara umum, menghormati Nabi adalah melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi atau meninggalkan apa yang telah beliau larang. Ada 5 penekanan bagaimana kita menghormati Nabi Muhammad. 1. Mengikuti falsafah hidup beliau, baik bagi pribadinya maupun yang telah beliau ajarkan pada umatnya. 2. Mencintai Nabi secara total, meneladani apa yang ada di dalam diri Nabi, memperbanyak membaca sholawat, menyebut nama beliau dengan panggilan Sayyidina, Sayyidana, Sayyiduna yang berarti junjungan kami. Mencintai Nabi secara total. Kita ulas pertama, mengikuti falsafah hidup. Beliau itu tidak makan kecuali saat lapar dan berhenti sebelum kenyang. Beliau mengajarkan bahwa manusia yang paling baik adalah mereka yang banyak memberikan manfaat kepada sesama, dan beliau juga mengajarkan bahwa sebaik-baik umatnya adalah yang panjang usianya dan semakin baik amal perbuatannya. Jadi kalau Nabi itu makan saat lapar dan berhenti sebelum kenyang. Sebaliknya kita itu kalau memang sudah agak kenyang, kalau masih ada makanan tetap dimakan ya. Terus kalau berhenti ketika kenyang, bukan berhenti sebelum kenyang, itu ya. Kalau manusia biasa, Nabi tidak. Yang kedua, mencintai Nabi secara total. Totalitas kecintaan kita kepada Nabi Muhammad dijelaskan atau ditegaskan dalam surat Al-Ahzab yang memiliki arti Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Ya. Cinta sepenuhnya kepada beliau dalam hidup kita adalah dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Tidak akan pernah sia-sia mencintai beliau secara total. Sebab kelak kita akan dikumpulkan bersama yang kita cintai di semasa di dunia. Itu ya. Jadi kita kalau cinta berarti kita harus menjalankan sunnah-sunnahnya Nabi. Yang ketiga, meneladani apa yang ada dalam diri Nabi. Ada 4 kepribadian pada beliau yang harus kita teladani dan kita ikuti sebagai wujud penghormatan dan kecintaan kita kepadanya. Apa? Yang pertama, beliau sebagai pribadi muslim, sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Qalam yang artinya sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Nabi Muhammad itu sangat berbudi pekerti yang agung yang patut kita contoh. Kedua, meneladani beliau sebagai kepala rumah tangga. Beliau adalah pemimpin rumah tangga yang terbaik dan beliau merupakan manusia yang sangat menghormati dan menjunjung tinggi wanita. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah menyakiti wanita. Ketiga, meneladani beliau sebagai anggota masyarakat, bahwa beliau di tengah-tengah kehidupan masyarakat menjadi
pendamai dan sebagai pelindung. Kita itu di masyarakat harus sebagai pendamai, bukan menjadi provokator atau merusak lingkungan. Keempat, meneladani beliau sebagai pemimpin umat. Ada 6 karakter beliau sebagai pemimpin yang dijelaskan dalam surat Al-Imran. Apa aja? 1, yaitu bersikap lemah lembut, tidak kasar, pemaaf, suka mendoakan umatnya, selalu bermusyawarah segala urusannya, bertawakal dengan segala keputusannya, lemah lembut, tidak kasar, maaf. Kita kadang-kala kalau sakit hati dengan temannya sulit untuk memaafkan, padahal saja Nabi Muhammad aja sebagai memiliki sifat pemaaf. Keempat, memperbanyak membaca sholawat. Membaca sholawat merupakan perintah Allah, sebagaimana dalam surat Al-Ahzab. Membaca sholawat saat ini sudah menjamu di seluruh lapisan masyarakat dan dari berbagai elemen umat Islam. Membaca dengan khusyuk, tidak berjoget yang berlebihan, dan jika menggunakan alat musik maka menggunakannya dengan menyesuaikan isi sholawat yang dibaca. Mungkin kalau di rumah di lingkungannya sampean kegiatannya ada banyak dibaan, itu salah satunya pembacaan sholawat. Kalau habis sholat membaca shollallahu ala Muhammad, itu juga termasuk sholawat. Kelima, menyebut nama beliau dengan panggilan Sayyidina, Sayyidana, Sayyiduna, yang berarti junjungan kami. Hal ini karena sebagai penghormatan kita kepada Nabi dan membedakan dengan panggilan kepada yang lainnya. Dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 63 bahwasanya janganlah kamu menjadikan panggilan Rasul atau Nabi Muhammad di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada orang lainnya. Yang selanjutnya yaitu tradisi peringatan Maulid Nabi Muhammad. Maulid Nabi itu artinya itu kelahiran Nabi Muhammad. Peringatan Maulid Nabi dibarengkan dengan memang waktu kelahirannya Nabi Muhammad. Kalau sampai mungkin biasanya ulang tahun, gitu ya. Lah ini ulang tahunnya Nabi Muhammad. Perayaan atau peringatan Maulid Nabi di beberapa negara, baik di masjid-masjid ataupun kantor-kantor pemerintahan, biasanya diselenggarakan pada malam 12 Rabiul Awal. Akan tetapi apabila yang dimaksud dari peringatan tersebut adalah membaca kitab-kitab Maulid Nabi seperti Maulid Tiba, Maulid Barzanji, Maulid Syarafil Anam, dan lain-lain sebagainya. Bahkan di negara kita bukan saja di masjid-masjid maupun kantor-kantor pemerintahan, melainkan diselenggarakan pula di kampung-kampung dari tingkat RT sampai pemerintahan tingkat pusat. Ya, sampai biasanya mungkin ada yang mengikuti di kampungnya masing-masing. Itu saja tentang peringatan Maulid Nabi. Sampai bisa cari informasi lebih banyak lagi tentang apa sih Maulid Nabi dan sebagainya, gitu ya. Mungkin nanti kebiasaan keabsahan peringatan Maulid Nabi secara apa aja itu nanti kita bahas secara tatap muka. Itu. Ini tugasnya, yaitu buatlah pamflet atau flyer melalui Canva dengan tema Maulid Nabi, disertakan nama dan kelas dan logo, dikumpulkan di Google Drive. Terima kasih. Itu saja materi yang Buya sampaikan. Ada tugasnya sudah tercantum di dalam materinya. Langsung sampai dikerjakan hari ini. Batasnya jam 4. Kurang lebihnya Buya mohon maaf. Akhirun, wassalamualaikum warahmatullahi